semuanya, jadi kali ini aku mau bahas tentang contoh penerapan basis data terdistribusi dalam sistem e-commerce. Tapi sebelum itu, apa sih itu basis data terdistribusi? Nah, basis data terdistribusi adalah sebuah sistem manajemen basis data di mana database, data, software, dan alat bantu terkait tidak disimpan di satu lokasi sentral. Sebaliknya, data tersebut didistribusikan dan disimpan di beberapa site, lokasi fisik, server, atau node yang terhubung melalui jaringan komunikasi, jaringan lokal, atau internet. Sistem ini dikelola agar terlihat oleh pengguna akhir sebagai database logis tunggal, terlepas dari mana data fisik tersebut berada. Basis data terdistribusi dirancang untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh sistem basis data terpusat dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama, skalabilitas horizontal. Kemampuan untuk menambah kapasitas pemrosesan dan penyimpanan hanya dengan menambahkan node atau server baru tanpa perlu mengupgrade server yang sudah ada. Yang kedua, ketersediaan atau high availability. Jika salah satu node gagal, node lainnya masih dapat beroperasi, sehingga sistem tetap berjalan. Yang ketiga, kinerja lokal. Data dapat disimpan di lokasi terdekat dengan pengguna yang paling sering mengaksesnya, mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan akses. Yang keempat, keandalan. Karena data sering direplikasi, resiko kehilangan data secara total jauh lebih kecil. Dalam praktik industri, distribusi data umumnya dicapai melalui dua teknik utama, yaitu replikasi dan fragmentasi atau sharding. Lalu, apa sih replikasi dan fragmentasi? Nah, yang pertama, replikasi, yaitu setiap node atau server menyimpan salinan data yang sama persis atau sebagian besar dari database. Keuntungannya, yang pertama, ketersediaan yang tinggi. Jika server utama atau master jatuh, server cadangan atau slave dapat mengambil alih secara instan. Yang kedua, peningkatan kinerja baca. Peminatan baca select query dapat didistribusikan ke berbagai server cadangan, mengurangi beban pada server utama. Nah, contoh implementasi yang paling sering digunakan yaitu master-slave replication, di mana satu node, master bertanggung jawab untuk semua operasi tulis, insert, update, delete, sementara node lainnya, slave, hanya digunakan untuk operasi baca. Ini adalah konfigurasi yang sangat umum pada database SQL tradisional seperti MySQL dan PostgreSQL. Yang kedua, ada active replication, di mana semua node dapat menangani operasi tulis dan baca secara bersamaan, tetapi ini jauh lebih kompleks karena masalah konflik data. Selanjutnya ada fragmentasi atau sharding. Database logis dibagi menjadi beberapa segmen disebut fragments atau shards, dan setiap segmen disimpan di server fisik yang berbeda. Nah, keuntungannya, yang pertama, skalabilitas ekstrim, memungkinkan basis data tumbuh hingga ukuran yang melampaui kemampuan satu server. Yang kedua, pemrosesan paralel. Transaksi dapat diproses secara independen di server yang berbeda untuk meningkatkan throughput. Nah, contoh implementasi yang paling sering digunakan adalah horizontal fragmentation atau sharding. Membagi tabel secara horizontal, misalnya data pelanggan di Indonesia disimpan di server A dan data pelanggan di Malaysia disimpan di server B. Ini sangat umum pada sistem NoSQL. Nah, salah satu contoh dari aplikasi basis data terdistribusi yaitu sistem e-commerce. Contoh paling jelas dari penggunaan basis data terdistribusi adalah sistem e-commerce, seperti Tokopedia yang beroperasi secara global atau di wilayah yang sangat luas dengan volume traffic tinggi. Nah, masalah yang mungkin dihadapi yang pertama yaitu skalabilitas, di mana satu server tidak mampu menangani miliaran query produk, checkout, dan pembaharuan inventory, terutama saat ada promosi besar. Yang kedua, latensi, di mana pengguna di Jakarta tidak boleh menunggu lama hanya karena server utama disimpan di New York. Solusi basis data terdistribusi yang diterapkan pada aplikasi e-commerce untuk memecahkan masalah ini yaitu dengan dua teknik utama distribusi, yaitu replikasi dan juga fragmentasi atau sharding. Yang pertama yaitu replikasi untuk kinerja baca. Nah, apa sih yang direplikasi? Jadi, yang direplikasi itu adalah data yang sering dibaca seperti katalog produk, deskripsi, harga, dan juga gambar. Lalu, gimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya yang pertama, ada satu server utama, yaitu master yang menangani semua pembaruan harga atau stok. Lalu, data dari master ini disalin ke banyak server cadangan atau yang disebut dengan slave yang tersebar secara geografis, misalnya di Asia, Eropa, dan Amerika. Lalu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya agar ketika pengguna di Indonesia membuka halaman produk, request mereka langsung dilayani oleh server slave yang terdekat di Jakarta, bukan master di benua lain. Ini mengurangi waktu atau latensi secara signifikan. Lalu yang kedua ada fragmentasi atau sharding untuk skalabilitas transaksi. Nah, apa sih yang di-shard? Jadi, yang di-shard itu adalah data yang selalu bertambah dan berubah seperti riwayat pesan atau orders dan data pelanggan. Lalu gimana ya cara kerjanya? Jadi, cara kerjanya yang pertama adalah tabel pesanan dibagi menjadi segmen shard berdasarkan kriteria tertentu, misalnya berdasarkan ID pelanggan. Lalu selanjutnya, pelanggan dengan ID A sampai L disimpan di shard 1 atau server A. Lalu pelanggan dengan ID M sampai Z disimpan di shard 2 atau server B. Nah, tujuannya jika sebuah query mencari riwayat pesanan pelanggan, misalnya dengan awalan A, query tersebut hanya dikirim ke shard 1. Dengan demikian, beban query dibagi rata di banyak server, memungkinkan database tumbuh tanpa batas.
Jadi, kesimpulan basis data terdistribusi dalam e-commerce memastikan bahwa sistem tetap cepat melalui replikasi data katalog ke lokasi terdekat dan stabil atau terukur melalui sharding data transaksi ke server yang berbeda, terlepas dari jumlah pengguna atau volume datanya. Oke, segitu dulu ya pembahasan kita tentang basis data terdistribusi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi.